Pada video berikut ini kita akan belajar mengenai import data hasil pengukuran survei topografi, di mana di dalam software Surpak ini kita akan menggunakan fasilitas import, di mana fasilitas import ini berasal dari data hasil pengukuran survei topografi. Pada umumnya pengukuran survei, input yang akan kita setting di alat total station seperti gambar berikut ini itu adalah data yang diperlukan berupa data backside, lalu data benchmark di mana alat total station tersebut berdiri, lalu ada kode yang akan kita tentukan berdasarkan keterangannya di lapangan, lalu ada deskripsi. Untuk kode sendiri pada masing-masing project di site yang berbeda-beda itu memiliki kode yang berbeda-beda pula. Seperti contoh misalnya di dalam kasus latihan ini kita menggunakan kode 1, itu dia berwarna putih, di mana kode 1 ini adalah untuk titik benchmark di mana posisi alat total station itu akan berdiri, yang merupakan juga kerangka daripada poligon pengukuran. Lalu kode yang kedua itu berwarna biru, di mana kode 2 ini merupakan informasi mengenai topo original. Lalu yang ketiga adalah yang kode berwarna 6, kode yang berangka 6 berwarna kuning, ini adalah titik-titik yang akan menunjukkan titik-titik bor eksplorasi. Perlu diketahui bahwa total station yang kita letakkan di titik benchmark itu terlebih dahulu diarahkan ke backside, di mana nanti semua hasil pengukuran detail maupun pengukuran kerangka poligon dan sebagainya itu akan menghasilkan output seperti pada contoh ilustrasi di sebelah kanan ini. Teman-teman bisa lihat di sini nanti dia akan menghasilkan kodenya menyesuaikan dengan keterangan apakah benchmark, topo original atau drill hole. Lalu ada koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z beserta deskripsinya untuk masing-masing titik. Pada kolom ke-1 itu adalah kodenya, dimana kode ini adalah kode string yang akan kita gunakan. Lalu pada kolom kedua adalah koordinat X, pada kolom ketiga itu adalah koordinat Y, dan pada kolom keempat adalah elevasinya. Lalu ada keterangan tambahan berupa deskripsi. Data secara aktual kita bisa lihat pada angka-angka di bawah ini, di mana satu ini adalah kode stringnya, lalu yang pada kolom kedua ini adalah koordinat X, yang ketiga ini adalah koordinat Y, pada yang ke kolom keempat ini adalah elevasi, dan yang kelima ini adalah deskripsinya. Sekarang kita coba praktekkan. Kebetulan data saya sudah siapkan, di mana data-data ini merupakan data hasil pengukuran dari pengukuran total station. Jadi di dalam data pengukuran ini ada titik koordinat, ada titik BM yang ditembak langsung dengan menggunakan total station, ada titik untuk drill hole, lalu ada titik topografi originalnya, di mana deskripsinya adalah T. Sekarang kita akan coba untuk import datanya. Kita masuk ke dalam software. Perlu diingat teman-teman, jadi ini kita set dulu sebagai tempat kerja kita ya. Jadi kita gunakan fasilitas di sini, ada fasilitas file, lalu kita gunakan import data from many files atau string. Location ini kita pilih data import data ya. Jadi semua file hasil pengukuran tadi disimpan dalam bentuk Excel dan formatnya adalah format CSV. Kita tekan open, lalu extensionnya kita ketik di sini CSV karena formatnya adalah format CSV. Locationnya kita ketik di sini ya. Jadi kita ketik import
topo. Lalu di sini ada kalimat di mana apakah menggunakan deskripsi, karena kebetulan data kita itu punya deskripsi untuk masing-masing titik pengukuran. Lalu kita centrang ya, jadi kita centrang. Lalu di sini ada field separated by a character. Jadi karakter yang antar kolom itu dipisahkan berdasarkan karakter separatornya berupa koma seperti ini. Kita centrang tetap ya, kita centrang, kita pakai koma karena pemisah antar kolom. Lalu yang berikutnya ada number of description field-nya, karena deskripsi yang ada pada data hasil pengukuran itu hanya satu, maka kita ketik di sini satu ya. Kita tekan apply ya. Perlu diingat tadi pada kolom ke-1, ini adalah kode string, pada kolom kedua koordinat X, pada kolom ketiga koordinat Y, pada kolom keempat adalah elevasi, pada kolom kelima adalah deskripsi. Kita kembali ke softwarenya. Di sini kita string number itu di kolom ke-1 ya. Koordinat Y-nya pada kolom ketiga, koordinat X itu pada kolom kedua, elevasi itu pada kolom keempat ya. Jadi kita tekan kita susun berdasarkan kolomnya masing-masing, penempatan kolomnya masing-masing. Kita tekan apply. Lalu di sini ditanya mengenai deskripsinya. Karena deskripsinya itu hanya satu dan dia terletak pada kolom 5, maka kita ketik di sini 5 ya. Jadi kita tekan apply ya. Nah, terlihat di sini ada informasi mengenai bahwa ada sekitar 633 titik hasil pengukuran yang sudah terimport. Kita bisa lihat di sini ada muncul file import topo1.str di sini. Kita akan coba tarik ya ke kanan, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini semua data hasil pengukuran dari total station yang disimpan dalam bentuk Excel dalam format CSV itu semua terimport dalam bentuk garis string seperti ini. Bagaimana cara merubah dari garis string menjadi poin? Maka kita bisa gunakan di sini ada string to PTS-nya. Lalu kita geser ke kanan, kita gunakan string, kita tekan apply, lalu kita klik pada garis putih terlebih dahulu, lalu garis yang berwarna kuning, dan yang berikutnya adalah garis yang berwarna biru. Kita simpan, jangan lupa disimpan datanya. Kita tekan apply ya. Lalu berikutnya kita sebenarnya bisa menampilkan data deskripsinya. Jadi teman-teman bisa gunakan di sini toolbar display, di mana kita gunakan toolbar, lalu kita pilih display and hide ya. Di sini ada toolbar yang bisa kita gunakan untuk memunculkan deskripsinya. Jadi setiap titik ini ada informasi deskripsinya. Kita tekan apply di sini, kita tekan D1 di sini, display point description value-nya. Kita klik, lalu kita tekan apply. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada sekitar 3 titik BM, lalu yang berwarna putih, lalu ada titik bor yang berwarna kuning, dan yang berwarna biru adalah topo originalnya ya. Jadi kita bisa langsung saja kita buat DTM-nya ya. Kita lihat, kita pilih import topo seperti ini ya. Lalu di sini kita tidak usah dalam pelatihan berikut ini kita tidak usah menggunakan boundary daripada toponya, langsung saja kita menghasilkan digital terrain modelnya. Kita tekan apply, maka di sini ada informasi bahwa semua data poin, data topografi, titik-titik detailnya sudah dibuat dalam bentuk terrain digital terrain model. Lalu kita tekan import topo1.dtm di sini, kita tarik ke kanan, maka di sini ada DTM yang akan dihasilkan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa semua data benchmark, lalu data drill hole, dan data topografinya terimport dengan sangat baik.